inti daripada Galapung, teman-teman konsumen bagi yang baru ataupun sudah lama menjadi konsumen dari Babon, minimal intinya punya ini, ya. Apa Deo Plus? Punya Deo Plus Plus terlebih dahulu. Ini poinnya. Poin pentingnya ini dulu. Main Galapung minimal punya ini dulu. Misalkan saya belum bisa beli dua satu, mau beli dua, beli satu dulu ini. Poin pentingnya ini dulu. Berarti dia bisa main single ya, Deo Plus Plus. Semua varian Red Babon tuh bisa main single. Semua varian Red Babon. Sebenarnya ini bisa single, bisa. Oh, Tidak iya. sedikit juga yang laporan ke saya juaranya rata-rata menggunakan ini single. Oh iya. Bahkan mereka mengatakan pakai 8 tetes botol yang 15 mili ya, botol vape itu yang mengatakan hanya 8 tetes per 100 gram. Nah, ini kita kan nggak tahu nih apa umpan yang dia gunakan. Nah, ini harus kita sikapi. Jadi, oke lah, karakter kita coba buat amis dulu. Awal main 8 tetes botol kecil. Nah, antara botol vape yang 15 mili dengan botol yang besar ini, dosisnya beda sedikit, ya. Jadi kalau saya katakan dosis ini misalkan 5 tetes, ya, 5 tetes, itu botol vape itu atau botol yang 15 mili, botol kecil itu dilebihkan 3 tetes, plus 3 tetes, ya. Jadi bukan dikali lipat atau 2 kali lipatnya, bukan. Hanya dilebihkan 3 tetes. Katakanlah ini 5 tetes sudah ketemu nih. Ketika kita menggunakan botol yang kecil itu 15 milian, berarti jadinya 8 tetes. Kalau ini ketemu di 8 tetes, berarti yang kecil itu 11 tetes. Tuh poin pentingnya. Jadi teman-teman yang satu itu, kedua, ini Deo Plus Plus ini kan paling banyak isinya. Secara mixing di dalamnya paling banyak ini. Jadi sebelum digunakan ataupun sebelum dipindahkan ke botol yang kecil itu, pastikan dikocok terlebih dahulu. Ya paling minim di 5 sampai 10 menit deh. Ya. Baru kita tuangkan ke botol-botol kecil. Itu alasannya kenapa Kang kayak terus diaduk terlebih dahulu? Karena ini kapasitas isinya ini lebih banyak variannya. Oh, gitu. Varian di dalam ini lebih banyak. Jadi beda dengan varian anggaplah MK. Ini melon kecombrang ya. Ini anggaplah variannya cuma 10. Misalkan isinya dalamnya dioplos 10 varian dijadiin satu di sini. Kalau ini itu bisa 20 bahkan 30 varian di dalamnya. Makanya kenapa dari segi harga ini paling beda. Karena itu tadi, ini variannya paling beda dan secara isi pun paling banyak ini secara mixingannya. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi inti di sini adalah ini varian yang paling spesial di Red Babon. Tetapi saya pastikan bukan ini yang paling bagus. Ini kadang mindsetnya harus kita rubah. Ini paling mahal pasti paling bagus. Begitu beli tidak masuk, belum ketemu dosis, ribut, menyalahkan, enggak, bukan seperti itu. Jadi ini varian memang paling banyak isi di dalamnya, ya. Dan ini paling netral ke semua varian Red Babon masuk, ya. Sekarang yang lagi hit-hitnya ya, nih Deo Gulali masuk, ya. Ini wilayahnya paling sering masuk di wilayah Subang, Purwakarta, ya. Terus Deo dengan cengkeh, nih Deo Plus Plus dengan cengkeh juga sama. Wilayah Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang, ini bagus repotnya, ya. Terus Deo Plus Plus kopi susu, nih ini juga luar biasa, masuk di segala wilayah, ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya tidak ada esen yang cocok di satu wilayah, tidak, patokannya bukan itu. Patokannya tadi, ya, karakter umpan, karakter warna air, kedalaman lumpur juga, ketebalan lumpur itu pengaruh. Yang terakhir masalah tadi antara indukan yang udah jadi atau indukan semi. Indukan semi itu yang baru diturunkan, induk-induk baru, ikan-ikan baru. Itu karakternya bersama dengan ikan rame. Jadi pada dasarnya esen ini di semua daerah pun bisa. Masuk, ya? betul. Hanya tinggal kita sebagai pemancing teliti gitu kan. Wah ini empangnya ternyata ikannya ikan-ikan baru. Misalkan main Galapung nih, emasnya emas-emas baru, bukan emas-emas yang udah jadi gitu, babonnya. Betul. Ya, Feeling. Kita feelingnya bermain di situ. Betul. Dosisnya harus sekian lebih tinggi gitu kan, atau bagaimana. Dan karakter umpan juga harus perhatikan. Amisannya perlu perhatikan. Jadi semakin amis umpan, karakter kita makin amis, otomatis secara dosis juga pasti lebih tinggi karena mengimbangi karakter umpan tadi. Tapi nggak ada istilah overdosis ya untuk esen ini. Untuk selama ini sebenarnya nggak ada overdosis, nggak ada. Hanya saja kadang orang
lebih cenderung ke mindsetnya sih. Pola pikirnya kadang-kadang, wah ini kebanyakan OD nih, ikan cuma merepes doang. Padahal merepes doang itu ada dua kemungkinan. Satu memang ikannya ikan galau, jadi dia udah naik ya dari ke dasar air, udah setengah air istilah kasar itu setengah air istilah para pemancingnya udah setengah air ikannya. Atau memang kondisi pH air juga bermasalah. Jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan esen, enggak ya. Selama karakter umpan kita paham, dosis kita udah feeling kita dosisnya udah masuk, aman. Intinya catatannya begini, ketika umpan kita sudah dimakan, ikan juga datang terus, itu jangan sekali-kali kita mainkan dosis dulu. Tahan aja dosis itu. Cenderung bahkan kalau ketika misalkan ikan udah masuk, udah terus-terusan datang nih, kita tidak perlu lagi menuangkan umpan yang ada esennya. Tinggal kita buatkan umpan yang polos. Misalkan kita 3 mata kail nih, satunya yang isi esen, 2-nya yang polos. Karena semakin banyak aroma di situ yang tertinggal, karena umpan itu kan begitu digentak, makan satu, yang 2 tertinggal di bawah, di dasar kolam. Dan itu akan aromanya terus makin banyak. Jadi ini sekedar masukan aja dan pengalaman hasil sharing dari para master mancing yang sering juara dalam hal lomba mancing. Ya karena saya kan memang baru gitu, jadi saya sering banyak bertanya sama para senior dan mereka mengatakan ketika ikan udah masuk ke lapak kita, umpan kita udah cocok, tinggal dirubah. Yang pakai esen satu, yang dua umpan tanpa esen, polos 2 1 jadi 2 1 atau 1 2, 1 esen 2-nya polos. Udah tinggal jalan aja ke titik yang tepat itu yang sudah ada ikannya.